Jadi kalau saya kan alhamdulillah perempuan ya kan. Ya. Jadi saya nggak bisa dong mencocokkan outfit saya di sini, beli di sini, nggak bisa ya. Semenjak ada mata kuliah ini saya mulai tertarik dengan dunia UI UX ya. Ya, jadi setelah mata kuliah ini kan saya melihat tampilan yang saya hasilkan itu tertarik. Ini e-commerce penjualan. Nah, di sini untuk penjualan yang saya implementasikan penjualan kayak aplikasi Shopee gitu. Tapi kan Shopee itu semua produk ada. Kalau di sini aplikasi saya ini lebih fokus ke pakaian khusus pria. Oh, pakaian khusus pria. Oke, kan aplikasi ini kan dari implementasi mata kuliah apa? Oke, untuk implementasi mata kuliahnya itu mata kuliah desain antarmuka dan desain antarmuka pengguna. Yang di dosen ini sama Pak Fahmi. Iya, yang di sini Pak Fahmi. Oke. Mas kayak gini, aplikasi ini tercipta mungkin apakah nggak suka outfit kayak gitu? Iya, saya tuh melihat keluhan dari banyak orang yang beli online itu kadang salah pilih, nggak cocok gitu sama badan. Nah, jadi di sini saya lebih ke fokus ke untuk pria, khususnya saya sendiri kan. Jadi saya melihat dari permasalahan itu, saya berinisiatif untuk mengimplementasikan aplikasi ini khusus untuk pria-pria yang sering salah dalam memilih kostum gitu. Kalau saya nggak bisa ya berarti pakai aplikasi ini ya? Boleh kalau untuk pacarnya. Aduh, saya nggak ada pacar. Aduh, maaf ya, kamu yang di sana maaf ya. Tapi jadi kalau saya kan alhamdulillah perempuan ya kan. Jadi saya nggak bisa dong mencocokkan outfit saya di sini, beli di sini, nggak bisa ya. Iya, kebetulan ini khusus untuk pria, jadi rata-rata dan semua yang ada di aplikasi itu untuk pria, dari outfit pakaian, celana, sepatu gitu. Gitu ya. Oh, sampai sepatu juga ada. Ada khusus untuk pria. Parfum ada. Lengkap. Ya betul-betul ini implement 11-12 sama aplikasi sebelah ya, Oren ya. Toko Oren ya. Oke, dari aplikasi ini fitur apa yang bisa dipergunakan untuk saat ini? Oke, di sini kebetulan sudah lengkap sih. Tinggal kalau untuk pengoperasian coding aja tinggalnya. Di sini saya membuat 5 menu. Di sini menu home seperti biasa kan kayak di Shopee. Ini bisa di scroll. Nah, bisa dilihat, bisa disentuh juga, bisa bisa dilihat, bisa disentuh. Di terawang bisa nggak? Di terawang bisa nggak, Kak? Enggak bisa. Sama-sama bisa diterawang kan? Nah, ini setelah memilih dari produknya tadi. Kita kembali ke home. Kemudian di sini ada menu promo untuk promo kayak di Shopee juga sih. Jangan ngomongnya itu ya aplikasi orang ya kita. Tapi nggak apa-apa. Oke, dilanjut Kak. Games. Nah untuk games ini ya sama-sama ada gamesnya di sini. Kebetulan gamesnya cuma satu ya saya buat pertama. Kemudian ada menu chat. Nah ya bisa berkomunikasi antara penjual dan pembeli gitu kan. Bisa? Kalau ada konsultasi gitu. Bisa chatan sama pacar saya juga nggak? Kebetulan belum terhubung. Belum terhubung ya. Oke. Terus Kak? Nah, yang terakhir itu ada akun ya. Kita bisa mengedit gitu kan. Oh bisa. Oh coba aku mau mesen misalnya mau mesen baju buat pacar aku Kak. Oke. Mau mesennya lewat menu yang beranda ini atau mau moto juga bisa nih. Oh bisa. Dari kamera kita bisa kamera kan? Oh iya. Nah ini kebetulan ini saya foto sendiri di rumah ya kan? Saya sebagai contoh gitu. Mau nyari baju ini gitu. Kita klik aja. Nah, langsung masuk ke pilihannya. Ya sebagai referensinya kan. Kita klik untuk produknya kita mau beli gitu kan? Iya mau beli aku Kak. Nah ini produknya. Kemudian di sini kita memilih ukuran dulu ukuran. Ya, bentar aku mikir dulu ya Praka. Pacar aku ini ukuran apa ya? XL kayaknya. Oh. Kayaknya S. Kayaknya S deh. Aku mau S. Mau S. Nah tuh warnanya udah berubah kalau kemudian setelah dipilih di sini kita jangan di yang sini ya. Nggak kena itu. Nggak kena. Oh, mungkin karena masih bersifat interface saja ya. Iya, interface-nya.
Nah, di sini sudah milih beli, nah langsung ke sini. Ini bisa langsung beli ataupun bisa tambah atau kurang. Mau 10 aku Kak, 10. biar kali ya. Biar baca ganti-ganti. Jadi setiap hari itu dia tuh ya udah apa-apa lah warnanya sama murah maksudnya ya biar banyak jadi sekali beli ya. Langsung beli langsung di sini kayak check out gitu, check out. Nah, kita masukkan alamat ya kayak kita itu lah untuk masuk alamat bisa. kan. Wow. Kita opikan. Bisa. Alamatnya udah berubah kan? Kemudian alamat sudah berubah. Di sini kita bisa memilih metode pembayaran. Oh, bisa juga. Nah, ya ada COD kalau mau COD, Dana, GoPay, nah BNI, Indomaret dan lain-lain. Nah, ini COD ya. COD bayar. Jadi kalau udah jadi pacak balikin. Iya, benar-benar. Benar-benar. Kemudian kalau ada voucher yang dari promo tadi nah, kita milih ada promo cashback sama gratis ongkir. Aku nak cashback Kak. Dapat poin nggak ini? Nah, ini kebetulan ongkir. Oh, ya ongkir. Kemudian di sini ada koin yang dari games tadi kita dapat hasilkan koin, di sini bisa ditukarkan. Waduh. Nah, ini 10.000 kebetulan. 10.000 ya. Nah, bisa tukarkan kan? Dan tadinya itu 80.000 harganya, di sini jadi 70.000 kan, berkurang 10.000 kan. Berarti kalau aku misalnya nak bayar, main game terus aja sih. Iya. Kayak jadi lo kan 80.000 dapat gratis kan. Cowok aku kan juga udah tahu aku punya gratis Nah, ya coba pesen Kak. Ditambah gratis ongkir ya. Tambah gratis ongkir. Nggak gratis lah ya dong nih. Nah, ini rincian dari pemesanan yang telah berhasil sih. Kita klik oke langsung ke beranda ke produk tadi, produk di awal sudah dibeli kan. Mantap. Ya, bisa kembali lagi ke home. Nah, di sini home tadi. Itu kan kalau kita mau lihat pembelian kita ada di mana? Oh, riwayat pembelian ya. Riwayat pembelian di akun ini. Di sini ada riwayat pembelian. Nah, di sini ya. Telah diterima, iya. Mantap. Ya, ada di sini. Jadi kayak kita ada tahu juga. Jadi kalau misalnya kita mau beli lagi bisa beli lagi gitu ya. Jadi kan nggak harus cari-cari gitu kan. Ya, saya beli lagi. Langsung ke produknya seperti tadi pengisian. Sama aja ya. Ini nama aplikasinya Blaga.com. Blaga.com. Oh, Blaga.com. Ya. Palembangnian. Ya, Palembangnian khusus untuk cowoknya kan. Iya, cowoknian Blaga. Kalau cewek cantik.com. Tapi kan juga Blaga. Kan? Ya, bisa ya. Oke. Kalau misalnya kan ini kan sudah bentuk aplikasi hampir jadi ya. Kalau misalnya dari aplikasi yang sudah hampir jadi ini ada maksudnya perkembangan lain nggak untuk menjadi aplikasi yang sesungguhnya gitu? Sebenarnya saya semenjak ada mata kuliah ini saya mulai tertarik dengan dunia UI UX ya. Ya, jadi setelah mata kuliah ini kan saya melihat tampilan yang saya hasilkan itu tertarik. Tapi belum ada progres sih, tapi masih cari-cari referensi lagi. Tapi untuk menjadikannya aplikasi itu perlu codingnya kan, masih ada proses lagi gitu. Tapi insya Allah bakal diusahain gitu. Diusahain ya. Jadi kayak untuk sekarang ya sebatas ini dulu aja ya, karena sebagai diri Praka juga maksudnya sudah tertarik dengan dunia UI UX ya. Jadi kayak ya UI UX saja, kalau bisa UI UX saja. Tapi kalau misalnya Praka beri keinginan untuk mengembangkan aplikasi ini, kemungkinan bisa. Ya, terutama kan kuliah di Palkomtek. Iya, kuliah di Palkomtek. Mantap. Jadi kalau misalnya kamu pas buka Play Store atau App Store terus ketemu namanya aplikasi Blaga.com itu apa namanya aplikasinya Kak Praka Suta dari mahasiswa Palkomtek. Amin. Oke. Kak, aku mau tahu nih ya. Maksudnya kayak ini toko-tokonya ada ya? Toko-tokonya maksudnya ini iklan? Iya. Iklanan. Ya, ini sekedar iklan aja sih. Iklan bisa gitu. dimasukkan iklan gitu. Iklan. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau upload, mau jualan juga bisa di sini ya? Itu belum tersedia sih fiturnya. Soalnya sebelum pembuatan ini kan kami tuh mewawancarai pengguna.
Jadi kami tuh di mata kuliah antarmuka ini sebelum membuat prototipe ini tuh dalam bentuk prototipe kan. Kami diminta untuk membuat referensi aplikasi yang bagaimana gitu kan. Terus disuruh minta untuk mewawancari pengguna. Pengguna kayak aplikasi sejenis gitu. Nah, di sini kami dapatkan fitur-fitur yang mereka inginkan ya kayak promo kan yang pastinya kan. Terus gamesnya ya untuk fitur-fitur untuk ngasih ke produk kita ke dalam aplikasi itu belum dapat sih. Fokusnya belum ke sana ya. Ini masih sebatas saran user saja. Oke. Aku mau kepo sedikit. Kakak bikin UI UX ini, tampilan ini berapa lama? Oke, untuk berapa lamanya ya? Kebetulan untuk membuat UI ini saya itu target ngejar deadline-nya itu duluan gitu dari teman-teman saya. Ini termasuk kerja kelompok yang awalnya diminta Pak Fahmi. Dari per kelompok itu berempat. Kami diminta untuk buat kayak sketsa gitu. Nah, itu namanya Crazy Egg. Crazy Egg itu bentuk sketsa 8 lembar. Itu gambarnya di kertas dulu, belum jadi di Figma. Oh, prototipe gambar di kertas dulu, bentuk sketsa lah. Nah, di situ saya udah kepikiran tuh gimana gimana caranya saya itu bisa selesai, karena kebetulan di semester 3 yang dimana bersama dengan mata kuliah ini, saya itu ada mata kuliah yang lebih sulit lagi, yaitu coding. Jadi saya pengen nyelesain ini, yang coding itu bisa fokus gitu kemarin. Jadi untuk pengerjaan itu saya duluan dari teman-teman saya. Nah, berapa lama Kak untuk pengerjaan ini? Bisa 2 bulan lah kayak ngerjain. Soalnya saya buat satu persatu untuk layarnya. Ini lebih banyak layarnya daripada tadi deh. Kebetulan saya buatnya satu persatu. Sebenarnya itu bisa disingkat dari beberapa layar saja untuk tampilan itunya. Untuk ke proses selanjutnya itu bisa nggak dibuat layar baru. Nah, tapi karena saya pemula, jadi belum tahu kan fiturnya. Jadi saya buat layar satu-satu gitu. Jadi itu yang membuat saya lama, belum lagi mencari referensi kayak gambar kan, kayak gambar iklan ini berapa kali cari gitu. Jadi kayak sekitar 2 bulan lah kalau saya. Saya. Jadi, lama juga ya. Lama ya. Jadi layarnya banyak sekali ya. Itu saya ganti nama biar saya nggak keliru gitu. Oh iya. Jadi kayak kalau misalnya cuma tulisan frame. Iya, saya keliru nanti. Kamu bingung nggak kalau yang tadi kan nyambungi benang-benang? Itu ada itu namanya itu interaction. Nah, interaction itu penghubung antara satu layar dengan layar lainnya. Kalau di sini kan karena ini di share saja, bukan ngedit, jadi nggak bisa lihat gitu. Ya. Oh, jadi kamu ada salah juga nggak kayak nyambung ini? Salah tuh sering sih, cuman karena udah lama gitu buatnya, jadi nggak terlalu lama kita untuk memperbaikinya. Kalau pengerjaan ini kamu ngerjainnya pas pagi Kak, biar fokus atau malam? Ya pastinya malam sih, soalnya kalau pagi kuliah gitu kan. Iya. Jadi kayak malam ya? Iya, malam lebih fokus gitu. Jadi kamu mengepush diri kamu nggak kayak, aduh pokoknya aku targetin besok misalnya sudah harus sampai sini nih kayak gitu? Pokoknya setiap hari itu ada satu layar yang jadi gitu. Ada progresnya. Iya, ada progres. Walaupun sedikit itu selalu saya buka gitu. Jadi ada evaluasi juga sebelum jadi gitu. Jadi kayak mau nggak mau tetap kepikiran ya, kayak kamu pernah nggak misalnya kayak lagi main HP terus lupa nih misalnya lupa kayak main HP chatan kan, kayak scroll IG, scroll TikTok, terus kamu tiba-tiba kayak astagfirullahaladzim itu project Pak Fahmi lupa langsung bikin. Ada gitu juga. Ada juga. Tapi kan malamnya bisa diulang. Ini juga bisa dibuka di HP loh. Oh, bisa di-editing di HP juga. Enggak. Cuman dilihat saja. Jadi kita tuh bisa lihat prosesnya tuh di HP kan. Kalau salah bisa di laptop nanti gitu. Aku
aku kepo nih ya. Kalau misalkan itu kan ada kayak penyambungan benang-benangnya itu. Iya. Itu kalau misalnya salah nyambung itu terjadi error kah atau salah klik itu? Bukan, kan itu penghubung satu layar dengan lainnya. Ini kan karena udah banyak layar, jadi sering salah gitu. Yang seharusnya ini ini kan kalau kita klik langsung ke layar jenis produknya. Nah, itu kalau kita salah pasang untuk penghubungnya bisa langsung ke sini dia. Nah, ke layar itu enggak ada error, Oh, enggak ada. Oh iya ya, karena ini basicnya bukan codingan ya, cuman layout doang itu. Oke. Kak. Aku kan mau minta motivasi sedikit ya. Khususnya buat aku dan orang-orang di luar kayak untuk lebih semangat. Aku sih sejujurnya ya, kalau aku melihat layout sebanyak ini mungkin pusing. Kamu apa sih pusing juga? Kan enggak. Kamu pasti nggak mikir kayak aku nggak pusing, aku kuat, aku strong, seperti itu kan tidak ya. Jadi apa motivasi kamu untuk orang-orang di luar sana? Jangan, motivasinya sih jangan keseringan ngejar deadline satu malam gitu. Soalnya udah ngerasain gitu. Karena kan kalau mahasiswa tuh biasanya deadline udah deket baru bikin. Ya sebenarnya 1 jam sebelumnya, misalnya itu ya. Itu bukan saya, ya bukan Prakasuta juga bukan, mungkin orang lain. Orang lain. Aku. Itu dia. Kalau aku sih deadline 5 menit lah. 5 menit. Lebih parah. Ya, lebih parah gitu ya. Enggak. Aku enggak kayak gitu. Aku enggak seslow itu, guys. Kalau aku lah deadline sih. Oh, lah deadline ya. Kok tuh beda aja tuh nah. Itu memang beda aja tuh. Jadi kayak jangan mengerjakan sesuatu di hari H ya. Iya. Minimal setelah hari H. Oh iya, telat dong. Gimana sih kamu ini? Jadi aja ngerjainnya 2 bulan loh. Iya. Ngejar target gitu kan. Kalau aku bisa 3 bulan berarti itu. Ya setahun kan. Ya, karena kan masih pemula. Kalau udah pro mungkin 1 hari bisa. Jadi bisa. Soalnya kalau dunia UI itu lebih asik gitu. Oh, lebih asik. Jadi dia 2 bulan, kalau kita ngerjainnya berapa ya? Kan setahun kayak kepotong males ya. Males kamu pernah merasa males pastinya juga? Pernah dong. Pastilah ya. dong kayak aku lelah mengerjakan ini gitu. Tapi kamu pernah kayak misalnya salah menyambungkan benang ini ke benang ini kayak langsung kayak aku bad mood, tidak mau lagi mengerjakan ini. Hari berikutnya dikerjain, ditunda dulu. Kalau lagi nggak mood tuh nggak bisa sih, nggak bisa fokus kan? Nggak bisa fokus. Oke. Kamu di luar sana, buat kamu teman-teman, jadi ingatlah pesan Kak Prakasuta, jangan mengerjakan tugas itu di hari H. Karena bakal mempersulit diri kamu sendiri gitu. Iya, benar. Oke, Kak Prakasuta, terima kasih.